Selamat siang rekan-rekan guru dan seluruh siswa Semak 1 BPK Penabur Bandung. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua kita dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan senantiasa mendapatkan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah kita di hari Jumat ini dengan tema arti kepahlawanan yang akan dibawakan oleh Sir Ando. Namun sebelumnya mari kita membuka hati dan pikiran kita menyiapkan diri kita, dan kita mengambil sikap saat teduh. Sikap saat teduh dipersilahkan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian, Aku gereja, Kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Minggu ini kita memperingati Hari Pahlawan. Kita berterima kasih karena perjuangan para pahlawan kita, maka kita bisa dibebaskan dari penjajahan. Para pahlawan bahkan rela memberi diri untuk berperang dan juga mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga patut bersyukur karena Tuhan yang telah memimpin para pahlawan dan sampai saat ini menyertai kita, menjaga keutuhan negara kita, Indonesia. Sebagai penerus bangsa, kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan tetap mempertahankan ideologi bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. given Jesus Christ, His Son.
of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Shalom anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus untuk renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan hingga pada saat ini. Sebentar kami akan memulai renungan kami pada hari ini Tuhan di ibadah siswa. Engkau yang berkati setiap untayan firman-Mu dan renungan yang akan mengiringinya Tuhan. Mampukan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan agar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua Tuhan, agar kiranya menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari 3 sosok yang luar biasa menurut saya, dan kita akan pelajari satu persatu tentang mereka. Untuk itu, sosok yang pertama, kita akan menyaksikan satu cuplikan video tentang dia. Siapa dia? Kita lihat sama-sama. Stieber, Acosta, Rooney and then Acosta again, Acosta on the dribble, a shot, Acosta! That'll count! Mueller had the better of that matchup in the first half anyway. Deflects towards the end line, played across, almost did it in! Yep. Deflected right there. Left foot right. Powers couldn't clear it out far enough. Chipped in, that's Acosta! He's got 2! And he's down. Pushed back, all the way back by Opari, but they beat that pressure. Rossell! Dwyer, flag stays down, Dwyer, the shot! He will tie the game! Dom Dwyer, terrific goal! That's so Dom. Making this run perfectly timed. Gets in. Oh, the little scoop. DC United going on after that. Zosted cleared. A foot race the other way. Look who's running hard after defensively. Wayne Rooney. The net is empty. Big collision by the captain. That is unbelievable effort. Rooney putting one up. Acosta. Header. Goal. Hat-trick. Acosta.
to the smallest guy in the field. Nah, sudah lihat ya, bagi kalian yang menyukai sepak bola, pasti mengenal sosok Wayne Rooney, mantan striker dari Manchester United. Ya. Nah, dia di video ini bermain untuk DC United di Liga Amerika Serikat. Nah, di video ini dia itu bersama teman-temannya di DC United melawan Orlando. Nah, kalau kita lihat di pertandingan tersebut, itu sudah menunjukkan injury time, ya, 95, sekian detik. Nah, itu kedudukan pada saat 2-2. Nah, kita bisa melihat bagaimana ada sebuah peluang yang diciptakan oleh kesebelasan Orlando untuk mencetak gol, dan pada saat itu kiper DC United itu sudah berada di gawangnya Orlando. Jadi tidak ada tuh yang penjaga gawang dari DC United. Tetapi kita lihat dengan effort yang luar biasa, Wayne Rooney mengejar striker dari Orlando dan dengan tackling yang bersih mendapatkan bola, menggiringnya sebentar saja, lalu mengoper kepada striker dari DC United yaitu Luciano Acosta. Dan assist yang tepat, operan yang mantap, langsung disambut dengan sundulan dan terjadilah gol yang ketiga yang berujung kepada kemenangan dari klub DC United. Walaupun ada kemungkinan atau potensi untuk offside, namun pada akhirnya wasit memutuskan bahwa itu gol yang sah. Nah, ini adalah bagi saya sosok Rooney merupakan pahlawan yang tidak kelihatan. Seluruh stadion itu mengeluhkan Luciano Acosta yang sebagai pencetak gol. Tapi kita lihat bagaimana gol tersebut bisa terwujud atas bantuan dari Wayne Rooney. Sosok pahlawan di balik kemenangan dari DC United. Itu menurut saya. Nah, kita akan belajar dari sosok yang kedua setelah Wayne Rooney. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang mengenalnya? Oke. Nah, dia adalah Tenzing Norgay. Mungkin bagi yang belum tahu, Tenzing Norgay sangat erat kalau dikaitkan dengan Sir Edmund Hillary. Ada yang mengenal Edmund Hillary? Dia adalah manusia pertama yang tercatat berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Tapi tahukah anak-anak sekalian bahwa Sir Edmund Hillary tidak bisa mencapai puncak Gunung Everest itu tanpa bantuan seorang Sherpa, yaitu Tenzing Norgay. Nah, pada salah satu ulasan yang menarik adalah ketika diwawancara, Tenzing Norgay ditanya oleh wartawan, sebagai seorang Sherpa yang membimbing ataupun mendampingi Edmund Hillary untuk sampai mencapai puncak Gunung Everest, bukankah Anda seharusnya bisa mencapai puncak Gunung Everest dan tercatat menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai puncak gunung tersebut? Lalu Tenzing Norgay dengan menarik menjawab, betul, satu langkah lagi saya akan mencapai puncak Gunung Everest. Tapi itu bukan impian saya. Itu adalah impian Edmund Hillary. Impian saya, kata Tenzing Norgay, adalah mendampingi hingga Sir Edmund Hillary sampai mewujudkan impiannya. Nah, anak-anak sekalian, sosok yang ketiga adalah sosok yang mungkin jarang kita dengar ya, tapi dia sangat erat dikaitkan dengan Yosua sebagai pendamping atau mungkin kita bisa katakan tangan kanan dari Musa. Nah, Yosua dan Kaleb ditugaskan oleh Musa atas perintah Tuhan untuk mengintai negeri Kanaan bersama dengan 10 orang lainnya.
Nah, intinya ke-12 pengintai ini mewakili ke-12 suku bangsa Israel pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk mengamat-amati, melihat dari dekat bagaimana sih negeri Kanaan itu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Apakah memang seperti yang dikatakan bahwa itu berlimpah susu dan madunya dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan pengintaian, ke-12 pengintai tersebut kembali dan melapor kepada Musa. Dari laporan tersebut didapatlah dua kubu antara Yosua dan Kaleb beserta dengan 10 pengintai lainnya. Ke-10 pengintai lainnya itu mengatakan bahwa luar biasa kondisinya, berlimpah susu dan madunya, tapi di situ dihuni oleh orang-orang raksasa, orang-orang enak dan lain-lain sebagainya. Alkitab mencatat demikian. Tetapi Yosua dan juga Kaleb bersikukuh bahwa mereka yakin mereka akan bisa mengalahkan bangsa yang mendiami negeri Kanaan tersebut. Kita bisa melihat bagaimana perseteruan ataupun selisih pendapat di antara mereka ketika berhadapan dengan Musa pada kitab Bilangan pasal yang ke-13 sampai ke-14 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Namun karena cukup panjang, nah anak-anak sekalian nanti bisa melanjutkan pembacaannya masing-masing ya. Nah, kalau kita melihat di ayat Bilangan 13 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 33, kita bisa melihat bagaimana laporan yang dikemukakan oleh para pengintai tersebut. Ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, ini apa yang diucapkan oleh Kaleb pada ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Itulah cuplikan dari kisah Kaleb yang mendampingi Yosua. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah belajar dari 3 sosok hari ini, yaitu yang pertama adalah Wayne Rooney melalui video tadi, dan yang kedua Tenzing Norgay yang membantu dan mendampingi Edmund Hillary untuk bisa mewujudkan impiannya menjadi orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Dan yang ketiga dari sosok Perjanjian Lama, yaitu Kaleb. Anak-anak sekalian, ini adalah definisi lain menurut saya tentang apa itu pahlawan atau tentang kepahlawanan. Mungkin banyak di antara kita atau anak-anak sekalian selaku remaja dan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, seringkali disodorkan pernyataan bahwa
perjuangan sekarang ini adalah perjuangan yang bukan mengangkat senjata seperti pada zaman penjajahan dulu. Atau mungkin definisi pahlawan adalah orang yang luar biasa, yang mengorbankan banyak hal, atau yang mungkin mengangkat senjata, berperang, dan lain sebagainya. Dan di masa ini mungkin kurang begitu relevan. Nah, dari tiga sosok ini, kita bisa belajar sisi lain bahwa menjadi seorang pahlawan bukan berarti menjadi yang terkemuka. Kita bisa melihat bagaimana proses gol dari DC United adalah juga berkat bantuan atau dalam dunia sepak bola disebut assist dari seorang Wayne Rooney yang menginisiasi sebuah serangan setelah menggagalkan serangan lawan. Dan dari Tenzing Norgay kita belajar definisi pahlawan atau tentang kepahlawanan bukanlah semata menjadi yang pertama, tapi sejarah membuktikan bahwa berkat dari pendampingan yang dilakukan oleh seorang Sherpa yang sudah mengetahui seluk-beluk baik itu treknya maupun cuaca di sekitarnya, sehingga bisa membantu impian dari Edmund Hillary tadi. Dan dari sosok Caleb kita bisa belajar bahwa dia mungkin tidak seterkenal dari sosok Yosua di Perjanjian Lama, tetapi kita bisa melihat ada beberapa karakter yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa sih arti kepahlawanan atau definisi lain dari pahlawan. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari sosok Caleb adalah perihal keberanian. Alkitab mencatat di Bilangan pasal ke-13 ayat 30, di situ situasinya adalah bahwa 10 pengintai itu berusaha untuk meyakinkan Musa untuk menyurutkan niat untuk pergi mendiami negeri Kanaan. Namun melihat kondisi seperti itu, dengan beraninya Caleb berkata kepada Musa dan seluruh yang hadir di situ bahwa tetap akan melaksanakan perintah Tuhan untuk pindah ataupun berdiam di dalam negeri Kanaan. Dengan kondisi ataupun dengan fakta yang didapati setelah mereka melakukan pengintaian, yaitu dengan tinggi dan besarnya perawakan orang-orang yang tinggal di sana. Namun kita bisa melihat bahwa keberanian Caleb ini betul-betul menandakan sebuah integritas tentang arti pahlawan yang sudah memberikan daya upayanya sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Caleb bisa begitu berani? Ya karena dia memegang apa yang memang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, bahwa akan pimpinannya, akan penyertaannya untuk bisa sampai ke negeri Kanaan tersebut. Tetapi yang menjadi kenyataan kita bisa lihat selanjutnya adalah bahwa bangsa Israel lebih memilih untuk tidak menjalani keputusan yang harus pergi ke negeri Kanaan tersebut. Kita bisa melihat Alkitab mencatat bahwa mereka dikarenakan keputusan yang diambil ini membuat mereka harus menjalani 40 tahun pengembaraan selama di padang gurun. Dan itu luar biasa bagaimana kita bisa membayangkan perasaan dari Yosua dan Caleb yang bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan karena yakin dan berani akan penyertaan tangan Tuhan. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah semangat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika melakukan pengintaian, itu umur dari Caleb itu sekitar 45 tahun. Ditambah dengan pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Jadi ketika hendak melakukan penyeberangan
ataupun perjalanan menuju negeri Kanaan, itu berarti umur dari Kaleb itu sekitar 85 tahun. Artinya apa? Sudah cukup lanjut usianya dibandingkan dengan kekuatannya ketika melakukan pengintaian tersebut. Tapi Alkitab mencatat bahwa Kaleb itu tetap di dalam kondisi semangat seperti pada saat dia berusia 45 tahun ketika melakukan pengintaian tersebut. Semangat yang sama itu juga yang hadir dan dialirkan ke tubuhnya ketika akan menyeberangi ataupun akan melakukan perjalanan menuju negeri perjanjian tersebut. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ungkapan tersebut sangat mewakili apa yang terjadi pada diri Kaleb di usianya yang ke-85 tahun, namun memiliki semangat karena dia mengingat janji Tuhan yang luar biasa kepada seluruh bangsa Israel untuk bisa mendiami tanah perjanjian. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian, kita bisa belajar dari sosok Kaleb adalah arti kesetiaan. Pada bilangan 14 ayat yang ke-24 dinyatakan, Tuhan berkata, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Inilah upah dari arti kesetiaan itu. Dan itu ditunjukkan oleh Kaleb yang luar biasa berjuang dengan semangat, dengan gagah berani, dan percaya akan pertolongan tangan Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati, bagaimana memegang janji Allah itu dengan sepenuh hati dan yakin akan pertolongan tangan Tuhan. Dikatakan di sini memang Tuhan sendiri yang berkata bahwa lain hambaku Kaleb itu, karena dia memiliki roh yang begitu setia dan punya keteguhan hati untuk tidak memberontak sebagaimana yang dilakukan oleh ke-10 pengintai itu. Dan atas kesetiaan Kaleb inilah Tuhan menganugerahkan apa yang diminta oleh Kaleb, yaitu tanah di Hebron atau Kiryat Arba yang merupakan tanah bangsa raksasa, yaitu orang Enak. Dan ini yang tercatat di dalam Alkitab. Dari sosok Kaleb kita bisa mempelajari 3 hal utama, namun kita semua bisa belajar karena banyak hal positif lain yang kita bisa cermati dari sosok Kaleb ini. Namun 3 hal tersebut bisa mewakili apa yang merupakan cerminan dari sosok yang bisa kita sebut atau definisikan sebagai seorang pahlawan. Secara keseluruhan, kita bisa belajar banyak dari 3 sosok hari ini, yaitu Wayne Rooney, Tenzing Norgay, dan juga Kaleb. Mereka bertiga memiliki kesamaan yang menurut saya membuat semacam perbedaan ketika kita ingin mendefinisikan apa itu pahlawan ataupun kepahlawanan. Sekali lagi anak-anak sekalian, kita tidak harus menjadi sosok yang terkemuka, menjadi sosok yang ternama untuk disebut sebagai pahlawan. Kita bisa melihat aksi Rooney memberikan assist kepada Acosta. Itu merupakan cerminan bahwa Wayne Rooney bisa memberikan kontribusi tersendiri bagi tim. Dan kita bisa melihat kemenangan di akhir. Dari Tenzing Norgay, sekali lagi kita menjadi manusia yang tidak harus menjadi terkemuka seperti Edmund Hillary yang dalam sejarah tercatat sebagai manusia pertama di muka bumi ini yang berhasil menapaki puncak tertinggi Gunung Everest. Tapi
berkat kontribusi yang luar biasa yang didasari dengan semangat, keberanian, dan kesetiaan kepada Edmund Hillary, Tenzing Norgay berhasil mewujudkan impian Hillary tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa belajar banyak dari Caleb yang mungkin tidak seterkemuka, seterkenal dari Yosua yang mendampingi Musa dengan luar biasa. Namun Tuhan menempatkan Caleb sebagai sosok yang penting juga dalam perjuangan bangsa Israel untuk bisa sampai ke dalam negeri perjanjian. Dan kita lihat bahwa Caleb diberikan Tuhan anugerah yang luar biasa atas kesetiaannya, atas keberaniannya, atas semangatnya yang luar biasa, sehingga Tuhan memakai sosok Caleb menjadi pendamping yang luar biasa. Itulah arti lain dari kepahlawanan dan pahlawan, dan semoga ini bisa menginspirasi kita semua, anak-anak sekalian, dan termasuk saya, supaya bisa memberikan juga kontribusi yang positif kepada lingkungan di sekitar kita, dan kita akan menjadi bahagia dan tentunya bisa ambil bagian dalam memuliakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anakku sekalian, mari kita memasuki saat hening. Anak-anakku sekalian dan rekan-rekan guru, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tiada henti mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk pertolongan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami sudah mendengarkan yang menjadi bahan renungan pada hari ini Tuhan, di mana kami belajar lagi ya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk kami tidak memaksakan diri kami menjadi yang terkemuka, menjadi yang terdepan ya Tuhan. Tetapi kami dengan peran kami masing-masing, kami bisa berkontribusi di dalam pelayanan kami, di dalam lingkungan kami, dan memberikan aura ataupun energi yang positif ya Tuhan. Dari terutama sosok Caleb yang Tuhan sudah pakai mendampingi hamba-Mu Musa dan Yosua. Tuhan dalam sorga, kami mau menyatukan hati dan pikiran kami untuk topangan tangan Tuhan atas kekuatan, kesehatan, dan imunitas di tengah-tengah pandemik yang belum berakhir ini Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan tangan Tuhan agar secara perlahan namun pasti kami bisa keluar dari pandemik ini, sehingga kehidupan yang normal seperti sebelum pandemik ini Tuhan, kami bisa nikmati kembali. Tuhan, amin, juga mau berdoa buat pelaksanaan PTMT yang terus berlangsung. Kiranya semakin Tuhan mantapkan langkah kami untuk menuju proses 50% kehadiran, dan seterusnya hingga nanti 100%. Ajar-ajari kami sebagai sebuah teamwork ya Tuhan, dari kami sekolah, para siswa, dan orang tua menjadi sinergi utama ya Tuhan, untuk kami bisa mewujudkan kehadiran 100% ini Tuhan seperti sedia kala, dan tetap menjalani disiplin prokes dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat proses pembelajaran yang tengah berlangsung, secara khusus untuk persiapan PAS ya Tuhan, di mana beberapa dari antara siswa kami melangsungkan pelajaran tambahan. Berkati ya Tuhan para siswa kami dan juga kami guru-guru yang memberikan pengajaran, agar dapat memberikan persiapan, kepercayaan diri, sehingga
PAS nanti bisa sama-sama kami songsong ya Tuhan, dan hasilnya yang terbaik. Tuhan, Kau juga kiranya yang memberkati seluruh rangkaian PAS ya Tuhan, mulai dari kami para guru yang bersiap untuk membuat soal-soal, demikian juga para siswa kami yang akan mempersiapkan, mematangkan materi, sehingga nantinya mereka mampu mengerjakan soal-soal dengan baik. Tuhan berkati agar tidak ada satupun di antara kami yang jatuh sakit ya Tuhan, sehingga nanti pada saat PAS berjalan kami bisa hadir dan mengerjakan dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat dengan daya ingat yang Tuhan kiranya berkati juga. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat seluruh kegiatan sekolah yang akan kami lanjutkan nantinya Tuhan pada waktu-waktu yang akan datang di semester ini maupun semester yang akan datang. Tuhan kiranya yang memberkati. Bapa, berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya di dalam segala usaha memajukan bangsa ini, Tuhan kiranya yang kami libatkan, dan Tuhan berkenan kami libatkan di dalam setiap prosesnya. Dan Engkau adalah konsultan agung kami ya Tuhan, tempat kami bernaung, tempat kami memohon hikmat marifat, supaya kami bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat dan benar, sehingga hasilnya adalah untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God, we lay down our burdens, our cares, our troubles before You, because truly, You are our all in all. You're our King of Kings, and we worship You today. We praise Your name because of who You are and what You've done for us. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking You as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is Your name. Jesus, Lamb of
Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan tetap memaknai arti kepahlawanan. Jangan takut untuk melakukan hal yang baik dan menjadi berkat untuk menyelamatkan serta menolong orang lain. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita di siang hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Sir Ando telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selamat melanjutkan untuk para siswa dan juga rekan guru aktivitas ataupun kegiatan selanjutnya. Ingat, tetap menjaga langkah protokol kesehatan dan senantiasa menyerahkan serta menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi